izzud dunya bil mal. Kemuliaan dunia itu bisa kita peroleh dengan harta. Ya, ini Rasulullah mengatakan bahwasanya kemuliaan dunia di dunia itu bisa kita peroleh dengan harta. Namun wa izzul akhirah bisolihil a'mal. Akan tetapi kalau ingin mendapatkan kemuliaan akhirat itu tidak cukup hanya dengan harta, tetapi kita harus bisa untuk melakukan apa? Yang pertama bisolihil a'mal, yaitu yang paling utama adalah dengan melakukan amal yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, para hadirin hadirat sidang jemaah salat zuhur rahimakumullah. Kita menyambung kajian kita pada kitab Nasaihul Ibad dan kita masuk kepada maqalah yang keempat, ya, maqalah yang keempat. Wal maqalatur rabi'ah, maqalah yang keempat. An Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, nukila ani Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, yaitu yang diambil pendapatnya dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril, sesungguhnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril. Apa yang ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, sifli hasanati Umar. Yang ditanyakan oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, jelaskan kepadaku berapa banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Umar. Ini yang ditanya oleh Rasulullah. Lalu malaikat Jibril pun menjawab, faqala law kanatil biharu midadan wasyajaru aqlaman lama hasartuha. Malaikat Jibril menjawab, apabila lautan itu dijadikan sebagai tinta penanya, kemudian seluruh pohon-pohon yang berada di atas muka bumi ini dijadikan sebagai penanya, ya, dijadikan sebagai kolam penanya, maka tidak akan cukup untuk menuliskan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Coba kita perhatikan bagaimana banyaknya ibadah yang dilakukan dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Begitulah banyaknya apabila lautan itu dijadikan sebagai tinta, dan kita tahu bahwa di dunia ini lautan itu lebih luas dibandingkan daratan.
sebegitu banyaknya air laut yang apabila dijadikan sebagai tinta pena untuk menuliskan kebaikan Umar, kemudian pohon-pohon itu dijadikan untuk menjadi kalamnya ataupun menjadi penanya, maka tidak cukup untuk menuliskan kebaikan-kebaikan Umar. Masya Allah. Kalau kita, kebaikan kita kira-kira berapa banyak? Ya. Sedangkan Umar radhiyallahu an yang begitu banyak kebaikannya tidak pernah angkuh, tak pernah sombong, tak pernah merasanya dirinya lebih mulia daripada orang lain, dan bahkan dia selalu merasa bagaimana caranya untuk selalu membahagiakan orang lain. Ya, itulah kebaikan Umar yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi kepada malaikat Jibril. Apa yang ditanyakan oleh Rasulullah yang kedua? Yang kedua, Rasulullah bertanya, faqala, kemudian Rasulullah bersabda, sifli hasanati Abi Bakar. Jelaskan kepadaku, sekarang jelaskan kepadaku berapa banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Yang awalnya Sayyidina Umar yang ditanya oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril yang begitu banyak pahalanya. Kemudian Rasulullah bertanya, bagaimana pula dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar? Lalu apa jawaban Jibril? Malaikat Jibril alaihissalam pun menjawab, faqala Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakar. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Umar itu yang begitu banyaknya, itu hanya sebahagian saja, ataupun hanya satu bahagian saja dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Masya Allah. Ternyata kebaikan Umar yang begitu banyak yang kita sampaikan tadi, maka itu ternyata bilangannya ataupun jumlahnya hanya satu bahagian saja dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Maka pantaslah kita harus bisa mencontoh, melihat kembali bagaimana sifat daripada Umar, Abu Bakar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Supaya apa? Supaya kita juga bisa mencontoh mereka untuk mendapatkan suatu kebaikan-kebaikan baik di dunia ataupun di akhirat. Izzud dunia bil mal. Kemuliaan dunia itu bisa kita peroleh dengan harta. Ya, ini Rasulullah mengatakan bahwasanya kemuliaan dunia di dunia itu bisa kita peroleh dengan harta. Namun wa izzul akhirah bisolihil a'mal. Akan tetapi kalau ingin mendapatkan kemuliaan akhirat itu tidak cukup hanya dengan harta, tetapi kita harus bisa untuk melakukan apa? Yang pertama bisolihil a'mal, yaitu yang paling utama adalah dengan melakukan amal yang soleh. Ai fala tataqawwa umurud dunya wala tasluh illa bil amwal. Wala tataqawwa umuril akhirah wala tasluh illa bil a'malis shalihah. Maksudnya adalah tidak akan kuat dan baik urusan dunia kecuali hanya dengan harta. Jadi kita ini kalau ingin mendapatkan suatu kelebihan di dunia, maka salah satunya bisa kita dapatkan melalui jalur harta. Maka kita pun diusahakan bagaimana caranya untuk memiliki harta itu sendiri. Kecuali dengan harta benda dan tidak akan menjadi kuat dan baik urusan akhirat tanpa melakukan amal soleh. Jadi begini, kalau kita lihat bahwa Abu Bakar awalnya itu adalah orang yang kaya, dan kita lihat bagaimana kekayaan yang dilakukan oleh Abu Bakar pun ternyata beliau tidak segan-segan untuk menafkahkannya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai pada suatu hari Abu Bakar radhiyallahu an, beliau ingin menyerahkan seluruh hartanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan digunakan untuk berjihad. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya, ya, yang akhirnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengambil setengah daripada hartanya yang dimiliki oleh Abu Bakar. Begitulah keikhlasan yang dilakukan oleh seorang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau kita memiliki harta, mungkin kita merasa bahwasanya sangat sayang sekali kalau kita gunakan hanya untuk hal-hal yang tidak kita nampak kebaikannya, ataupun rasa-rasanya kita ini telah bersusah payah untuk mengumpulkan harta tersebut sampai-sampai kita menabungnya begitu banyaknya dan kita mengumpulkannya. Dan sebahagian pula banyak orang yang mengira bahwasanya ketika dia mengumpulkannya sangat sayang pula untuk diberikan kepada orang lain. Tetapi pada hakikatnya tidak. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kita memiliki harta yang banyak, kita dimuliakan. Tapi kemuliaan yang diperoleh itu hanya di dunia. Gitu. Namun kalau kita ingin mengejar daripada kemuliaan di akhirat, kita tidak hanya cukup untuk memiliki dan mendapatkan harta yang banyak. Akan tetapi bagaimana cara kita agar harta yang kita miliki ini bisa kita kelola, kita nafkahkan, kita sedekahkan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih merasa bahwa harta yang kita miliki ini adalah milik kita. Kita masih merasa bahwasanya harta yang kita miliki ini memang dari jerih payah kita sendiri sehingga kita mengumpulkannya untuk mendapatkan kesenangan. Akan tetapi pada hakikatnya tidak. Seluruhnya apa yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah berjanji bahwasanya orang yang menyedekahkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu taubatnya seperti menanam satu bibit, kemudian akan menumbuhkan 7 tangkai. Dari setiap tangkai akan menghasilkan 100 buah. Ya, matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Surat Al-Baqarah ayat 261. Jadi perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu sedekah sama dengan satu bibit yang kita tanam. Satu benih. Setelah kita tanam satu benih itu akan menumbuhkan 7 tangkai. Yang kita ibaratkan seperti kita menanam padi mungkin. Ya, dari setiap tangkai itu akan menghasilkan 100 buah. Kalau kita kali-kalikan dari satu kebaikan yang kita lakukan atas sedekah yang kita buat, itu Allah akan membalasnya kepada kita dengan 700 kali lipat. Di sini kita harus bisa mengambil kata kunci bahwa orang yang bersedekah pada hakikatnya tidak akan rugi. Orang yang bersedekah tidak akan habis hartanya. Kenapa? Karena Allah langsunglah yang akan memberikan balasan kepada dia. Bukan 2 kali lipat, bukan 3 kali lipat, tetapi sampai 700 kali lipat. Apakah hanya sampai seperti itu saja? Tidak. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di ujung dari ayatnya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Sesungguhnya Allah akan melipat gandakan lebih daripada 700 kali lipat bagi siapa-siapa yang dikehendakinya. Maka oleh sebab itu, mudah-mudahan tentunya sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Umar dan Abu Bakar tentunya dapat jadi contoh juga buat kita, agar kita juga bisa mendapatkan suatu kebaikan. Bukan hanya di dunia tentunya, kita berharap bahwa Allah memberikan kebaikan dan kemuliaan buat kita, baik di dunia ataupun di akhirat kelak nantinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.